mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Di sini ada Ibu Aprilia Ade Maharani sebagai coach dan Ibu Yulia Prayitna sebagai coachee, dan saya sendiri Bu Husnul Fajri sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Aprilia? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga. Oh iya, begini Bu April. Kemarin kita sudah berbicara, bincang-bincang. Katanya hari ini Ibu mau ada coaching ya? Nggih, kebetulan saya ada coaching dengan rekan sejawat Ibu iya. di sini. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada hal-hal yang harus saya sampaikan Bu terkait dengan kegiatan Ibu nanti pada saat coaching. Di sini saya akan menjadi observer. Jadi saya akan mengamati jalannya jalannya coaching yang Ibu akan lakukan bersama coaching. Yang perlu saya sampaikan di sini ada prinsip coach yang harus Ibu pahami ya. Di sini prinsip coach itu adalah kemitraan, lalu proses keterampilan, lalu ada di sini memaksimalkan potensi. Di mana nanti Ibu juga harus menguasai, seorang coach itu harus menguasai kompetensi inti sebagai coach. Kompetensi intinya itu presensi. Jadi present itu kehadiran Ibu secara utuh, lalu Ibu juga akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di sini jangan lupa Bu, Ibu menggunakan teknik rasa ya, yaitu rasa itu receive, lalu appreciate, summarize, dan ask. Nah, artinya pada saat melakukan percakapan dengan coach, Ibu harus benar-benar fokus. Harus fokus memperhatikan coachnya supaya Ibu bisa nanti memberikan respon, baik itu berupa anggukan atau mungkin sebuah mengiyakan gitu. Itu adalah tandanya Ibu memperhatikan si coach yang sedang berbicara. Lalu Ibu juga bisa memberikan menyimpulkan, membuat kesimpulan dari ide-ide atau gagasan yang keluar dari si coach ya. Lalu jangan lupa untuk membuat pertanyaan bermakna dengan menggunakan alur tirta. Masih ingat Bu, alur tirta di sini ada 3 ya Bu, yaitu tujuan, lalu identifikasi masalah, dan rencana aksi, dan kemudian ada komitmen. Nah Ibu, dari ketiga kompetensi inti yang harus dikuasai oleh seorang coach, jadi yang mana yang Ibu akan mau kembangkan dalam proses coachingnya Ibu? Baik, Ibu, dalam proses coaching ini saya ingin sekali mengembangkan ketiganya Bu. Iya. Baik itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta pertanyaan bermakna tentunya, atau yang paling berbobot. itu tiga-tiganya ingin sekali saya kembangkan. Jadi Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi inti. Dari ketiga ini, adakah yang lebih spesifik menurut Ibu yang harus Ibu kembangkan? Tentunya yang paling spesifik kalau menurut saya itu Ibu membuat pertanyaan yang bermakna atau berbobot, sehingga saya itu bisa menggali potensi yang ada pada coach saya dan bisa membantu dalam mencari solusi dari masalahnya itu. Iya, betul sekali, karena memberikan pertanyaan berbobot ini sangat penting ya Bu. Kalau kita sudah mampu sebagai coach untuk membuat pertanyaan-pertanyaan bobot, tentunya kita akan mendapatkan, akan mendorong, akan menggali potensi yang dimiliki oleh si coach ya. Dan ini Bu, indikator pencapaian Ibu apa Bu di sini? Apa yang Ibu ingin capai dalam proses coaching ini? Itu saya ingin bisa mencapai kembali lagi ke pertanyaan yang bermakna tadi itu Ibu. Itu yang sekali. Paling ingin saya. Ya, betul, saya setuju Bu. Jadi tolak ukur Ibu dalam mencapai ketercapaian Ibu di dalam melakukan aktivitas coaching ini, Ibu ingin
memberikan pertanyaan bermakna. Bagus. Jangan lupa Bu ya, selain Ibu mengajukan pertanyaan berbobot ini, Ibu juga harus hadir penuh ya, harus Ibu juga memberikan memusatkan perhatian Ibu, aktif mendengarkan. Aktif di sini Ibu mendengarkan aktif artinya Ibu tidak menunggu si coach untuk berbicara sampai selesai. Bisa saja Ibu memberikan respon ya Bu ya. Oke Ibu, hanya ini yang saya sampaikan. Hal-hal ini adalah panduan saya sebagai keterkaitan rubrik penilaian saya selama melakukan pengamatan di antara percakapan Ibu dengan coachingnya nanti. Silakan dilanjutkan Bu Aprilia. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu April gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Yulia. Ngomong-ngomong soal chatnya yang kemarin itu, katanya ada yang mau dibahas ya, ada yang mau diceritain nih sama saya katanya. Iya. Itu ya makanya Bu Yulia kesini. Iya. Apa tuh? Begini Bu April. Kemarin itu saya sempat ditegur sama kepala sekolah karena saya sering terlambat datang. Padahal waktu itu saya sudah memberikan alasan ke ibu kepala, tapi ibu kepala mungkin tidak menerima alasan yang saya sampaikan. Begitu Bu April. Terus apa yang terjadi antara ibu dan ibu kepala dulu? Agak sedikit memanas sih kemarin itu, sempat ketika bercerita, tetapi saya juga sedikit emosi. Ibu kepala juga gimana ya, sepertinya benar-benar tidak suka dengan kedatangan saya yang sering terlambat begitu, Mbak. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa sih penyebabnya Bu Yul kok terlambat terus gitu datang ke sekolahnya? Ini sih, saya kan punya anak kecil yang udah masuk TK sekarang. Biasanya kan tahu sendiri kalau anak kecil itu kayak gimana, di pagi hari itu cerewet, terus belum nganter ke sekolahnya, belum ditarik-tarik. Jadinya saya juga setelah nganter itu harus nungguin dulu, dia nggak mau ditinggal di sekolah. Makanya saya terlambat jadinya setiap hari. Itu sih penyebab saya terlambat karena anak. Oh gitu. Jadi selama ini Bu Yul sering terlambat itu penyebabnya karena mempersiapkan anak ibu yang mau diantar sekolah gitu, yang masih TK gitu. Selain itu ada tidak penyebab Bu Yul terlambat lainnya? Cuma itu aja sih, karena menyiapkan itu aja. Kalau paginya sih saya bangunnya pagi Bu, makanan udah siap pagi juga, tapi itu karena anak-anak tahu sendiri kan kalau anak kecil itu kayak gimana, apalagi sekarang baru-baru masuk, masih mau ditungguin. Sebenarnya penyebabnya cuma itu aja. Kalau masalah selesai masak atau menyiapkan segalanya itu udah pagi-pagi udah selesai. Gitu. Terus di sekitar rumah ada tidak temennya sekolah anak ibu, maksudnya yang sebaya, yang seumuran, yang satu sekolah dengan anak ibu kira-kira? Ada tidak? Ada sih, di sana di dekat rumah Bibi, anaknya Bibi juga samaan sekolahnya di sana, di TK yang sama. Ada, berarti ada yang samaan sekolahnya sama anak ibu ya. Akrab tidak anaknya ibu dengan temannya itu? Akrab. Oh, berarti Karena teman main. Iya, teman Oke. main. Kira-kira nih Bu Yul, dari permasalahan Bu Yul ini, kan anak ibu punya teman yang akrab gitu ya. Temannya itu diantar tidak sama ibunya? Iya, Diantar. Diantar dan Ditungguin. Berarti ibunya anak tersebut mohon maaf tidak punya pekerjaan ya, maksudnya jadi ibu rumah tangga gitu ya, kerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, kira-kira dari permasalahan yang sudah Bu Yul ceritakan dari awal sampai saat ini, ada tidak terpikirkan bagaimana caranya ibu supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Kalau kira-kira saya titip
kan gimana menurut sih, kalau saya misalkan saya titipkan di bibi itu mungkin mau gitu atau gimana, atau saya minta biar bibi itu aja yang nemenin pas di sekolah dari berangkatnya, mungkin saya titipin di bibi, setelah itu ditungguin juga di sana. Oh, jadi Ibu Yul yang terpikirkan saat ini karena anak ibu akrab dengan temannya itu dan temannya itu ditunggu oleh ibunya, ibu mau menitipkannya di sana gitu. Ya. Menurut saya bagus juga sih Bu, kalau memang anak ibu akrab dan juga teman mainnya dan memang sudah nyaman dan nyaman juga bersama ibu dari temannya itu, mungkin itu salah satu cara yang terbaik gitu ibu, supaya ibu tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira ibu sudah ini enggak, kira-kira menurut ibu nanti bisa tidak anak ibu itu menjaga anak ibu di sana? Insya Allah bisa, saya lihat bibi itu tekun sih. Insya Allah kalau mungkin nanti saya bicarakan sama bibi, semoga mau menjaga biar samaan sekalian sama anaknya. Gitu. Oh, berarti jadi nanti sepulang ini, maksudnya sepulang ini ibu akan membicarakan sama Bibi oh tentang gitu permasalahan. tentang permasalahan ini. Baik, jadi udah ketemu nih solusinya untuk permasalahan anaknya. Nah, sekarang untuk permasalahan Baik Bu Aprilia, bagaimana tadi setelah Ibu melakukan coaching, bagaimana perasaan Ibu? bagaimana ya, perasaan saya tuh sebenarnya campur aduk Bu. Ya. Ada rasa dak dikduk juga gitu Bu, yang namanya kita coaching kan gitu. Ya. Hal yang belum terlalu sering saya lakukan gitu Ibu kepada teman sejawat. Yang pertama saya rasakan itu saya berusaha mendengarkan dengan aktif. Saya juga berusaha hadir penuh ketika coach saya sedang bercerita seperti itu Bu. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa permasalahan yang sedang coach saya hadapi sih tadi Bu. Ya. Seperti itu. Jadi begini Bu ya, setelah saya tadi melakukan pengamatan selama Ibu bercakap-cakap dengan coach ya, yang ingin tadi Ibu juga sudah menjelaskan apa saja yang sudah Ibu lakukan ya. Dan sebelum Ibu melakukan coaching, tadi ada pra ya, kita ada pra wawancara, dan Ibu indikator ketercapaian Ibu itu kan ada tiga kompetensi ya yang Ibu pilih ya sebagai indikator ketercapaian Ibu. Nah, Ibu tadi sudah saya lihat ya Bu, sudah melakukan semuanya, termasuk juga ini menurut catatan pengamatan saya Bu, Ibu juga prinsip-prinsip coaching itu juga terlaksana Bu, dimana di kemitraan itu Ibu selama proses coaching tadi tidak ada kesenjangan Bu, Ibu melakukannya setara, artinya antara coach dan coach itu saling menghargai ya, tidak artinya tidak Ibu mau lebih cenderung menguasai situasi pada saat coaching. Lalu Ibu juga menurut saya sudah bisa bagaimana si coach mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki. Ibu bisa menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berotot. Menurut saya semua indikator yang ada yang Ibu tentukan tadi itu sudah tercapai semua. Nah sekarang Bu, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan setelah coaching ini? Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya apabila Ibu melakukan coaching di teman sejawat Ibu yang lainnya?
Yang akan saya kembangkan nanti jika melakukan coaching kepada rekan sejawat lainnya, tentunya ketiga-tiganya akan saya kembangkan, Ibu. Namun yang paling utama menurut saya itu adalah kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk coaching. Iya, betul. Karena sangat penting ya, Bu. Kalau kita sudah mampu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, tentu kita akan bisa menggali, kita bisa mendorong si coach itu untuk mengeluarkan ide-ide sampai dia bisa menemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian masalahnya. Sangat bagus, Bu. Jangan lupa, Bu, di sini juga tidak kalah pentingnya kita tuh harus tetap bisa mendengarkan aktif. Kenapa? Kita harus mendengar aktif. Jangan sampai kita kehilangan fokus, kehilangan kontrol, beralih ke yang lain ketika si coach sedang berbicara, kita terganggu di sana. Jadi kita betul-betul harus memang berusaha untuk hadir utuh dan mendengarkan secara aktif ya. Jangan sampai kita hanya menunggu si coach bercerita sampai selesai. Jadi kita itu memang harus ada respon di sana ya. Terima kasih, Bu, hari ini sangat luar biasa ya, Bu, sudah melakukan proses coaching dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya dengan banyak berlatih, dengan melakukan coaching yang lainnya, Ibu akan semakin terasa kemampuannya dan insya Allah akan bisa mengembangkan potensi-potensi yang lain dari coach yang akan dilakukan coaching. Oke, Bu, terima kasih atas kesempatannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.